Ini adalah kisah keluarga Pak Jaya yang mendadak kaya karena ular penglaris yang diberikan oleh Kiai Tunggal Wulung. Namun, karena kesombongannya, hal yang tak terduga terjadi. Ini kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah sebuah keluarga miskin yang terdiri dari Jaya, seorang ayah yang bekerja keras sebagai pedagang keliling, Sari, istrinya, dan dua anak mereka, Arga dan Lani. Meskipun mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang sudah mulai lapuk, kebahagiaan mereka tetap terjaga. Setiap hari, Jaya berkeliling desa untuk menjual barang-barang kecil yang dia bawa, berharap bisa mendapatkan sedikit uang untuk menghidupi keluarganya. Namun, meskipun mereka berusaha keras, kehidupan mereka selalu diliputi kesulitan. Jaya sering pulang dengan tangan kosong setelah berkeliling sepanjang hari, merasa kecewa karena dagangannya selalu sepi pembeli. Setiap malam, ia terbaring di tempat tidurnya dengan perasaan cemas, memikirkan bagaimana caranya agar hidup mereka bisa lebih baik. Meski begitu, cinta dan kebersamaan di keluarga itu tetap menjadi pelipur lara, memberi mereka semangat untuk terus berjuang. Jaya sudah mencoba segala cara untuk menjual barang dagangannya. Ia menawarkan barang-barangnya di setiap sudut desa, berbicara dengan setiap orang yang ia temui, dan bahkan berusaha mendatangi rumah-rumah penduduk untuk menawarkan dagangannya. Namun, apapun yang ia lakukan, hasilnya tetap sama. Dagangannya selalu sepi. Tidak ada yang tertarik membeli, dan Jaya merasa seperti seorang yang tak berdaya. Setiap hari ia harus membawa kembali barang-barangnya tanpa ada keuntungan sama sekali. Perasaan frustasi semakin menumpuk di dalam hati Jaya. Ia merasa seolah-olah usahanya sia-sia dan tak ada harapan untuk mengubah nasibnya. Seringkali, saat pulang ke rumah dengan tangan kosong, ia melihat wajah istrinya, Sari, yang penuh kekhawatiran. Anak-anak mereka, Arga dan Lani, juga mulai merasakan kekurangan itu. Jaya tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup seperti ini, namun ia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk mengubah keadaan mereka. Keputusasaannya semakin mendalam, dan ia merasa terperangkap dalam kemiskinan yang tak berujung. Di malam hari, setelah anak-anaknya terlelap, Jaya sering terjaga dalam gelap, memikirkan kehidupan yang lebih baik. Ia membayangkan bagaimana jika ia bisa menyediakan kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya, sebuah rumah yang lebih besar, makanan yang cukup, dan pendidikan yang baik untuk Arga dan Lani. Impian itu selalu menghantui pikirannya, memberikan sedikit harapan di tengah kehidupan yang serba kekurangan. Namun, ia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak bisa ditembus, dan kerap bertanya-tanya mengapa nasibnya selalu begini. Jaya tahu bahwa untuk mewujudkan impian tersebut, ia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kerja keras. Ia tidak lagi yakin bahwa hanya dengan usaha biasa ia bisa mengubah hidupnya. Kadang, ia merasa bahwa kehidupan ini sudah diatur sedemikian rupa, dan ia hanyalah salah satu orang yang tak pernah beruntung. Namun, meskipun ada rasa putus asa yang menghimpit, di dalam hatinya tetap ada seberkas cahaya harapan. Harapan bahwa suatu hari keadaan akan berubah, bahwa hidupnya bisa menjadi lebih baik. Suatu pagi, ketika Jaya berangkat untuk berdagang ke desa tetangga, ia memutuskan untuk melewati jalan yang jarang ia lewati. Perjalanan yang lebih jauh dan terjal kali ini seolah menjadi pilihan yang terpaksa ia ambil, meskipun ia merasa ragu. Namun, tak lama setelah ia melangkah, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampak sangat bijaksana. Pria itu mengenakan pakaian sederhana namun memiliki wibawa yang luar biasa. Matanya yang tajam seakan bisa menembus lapisan jiwa setiap orang yang ditemuinya. Tanpa sadar, Jaya merasa seperti ada sesuatu yang aneh namun menenangkan dalam kehadiran pria itu. Pria tua itu mendekat dan menyapa Jaya dengan suara yang lembut, namun penuh makna. "Saudaraku, aku melihat beban berat yang kau tanggung," kata Kiai Tunggul Wulung, nama pria itu, dengan penuh empati. Jaya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kata-kata Kiai Tunggul Wulung, seolah-olah pria itu bisa melihat langsung penderitaan dan keputusasaannya. Tanpa pikir panjang, Jaya menceritakan semua kesulitan yang ia hadapi, dagangannya yang selalu sepi, kehidupan yang penuh perjuangan, dan impiannya untuk memberi yang terbaik bagi keluarganya. Kiai Tunggul Wulung mendengarkan dengan seksama, seolah memahami lebih dari yang bisa dijelaskan Jaya.
Kiai Tunggul Wulung menatap Jaya dengan pandangan yang dalam, seolah bisa membaca setiap lapisan hati dan pikiran Jaya. "Saudaraku," katanya dengan suara lembut, namun penuh kekuatan, "aku melihat beban yang berat di pundakmu. Kehidupanmu penuh perjuangan, namun hatimu tetap teguh. Aku bisa merasakan keinginanmu untuk berubah, untuk memberikan yang terbaik bagi keluargamu." Jaya merasa terharu mendengar kata-kata itu, seolah-olah Kiai Tunggul Wulung telah mengetahui segala kesulitan yang selama ini ia pendam sendiri. "Namun, perubahan tidak datang dengan sendirinya," lanjut Kiai Tunggul Wulung. "Jika engkau benar-benar ingin hidupmu berubah, engkau harus memiliki keberanian untuk menerima pemberian dari takdir, tetapi juga ingat bahwa setiap pemberian ada harga yang harus dibayar." Jaya merasa bingung, namun Kiai Tunggul Wulung menenangkan hatinya dengan senyum yang penuh arti. "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Bersiaplah, karena tak lama lagi nasibmu akan berubah," kata Kiai Tunggul Wulung dengan suara penuh keyakinan. Jaya mulai merasa ada harapan baru dalam dirinya, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud oleh Kiai Tunggul Wulung. Kiai Tunggul Wulung tersenyum bijaksana dan mengangguk perlahan. "Aku bisa membantumu, Jaya," katanya. "Tetapi ingatlah, setiap pemberian ada tanggung jawabnya. Jika kau menerima bantuan ini, kau harus menggunakan itu dengan bijaksana dan penuh rasa syukur." Jaya yang penuh harap hanya bisa mengangguk, merasa seolah-olah mendapatkan secercah cahaya di tengah gelapnya kehidupannya. Kiai Tunggul Wulung melanjutkan, "Ini adalah seekor ular hitam besar yang memiliki kekuatan luar biasa. Setiap kali kamu berjualan, letakkan ular ini di dekat daganganmu, dan lihatlah keajaiban yang akan terjadi." Dengan hati yang berdebar, Jaya menerima ular itu. Ular itu tampak tenang dan tidak bergerak, meskipun matanya memancarkan kilau yang aneh. "Ini adalah pemberian dari alam, Jaya," lanjut Kiai Tunggul Wulung. "Jika kau melakukannya dengan hati yang tulus dan rendah hati, daganganmu akan laris. Namun ingatlah, jangan sekali-kali lupa untuk selalu bersyukur dan menjaga hati. Jika kau mengabaikan itu, semua yang kau miliki bisa hilang dalam sekejap." Jaya merasa bingung, namun sekaligus penuh harapan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mengikuti petunjuk Kiai Tunggul Wulung dan menjaga janji yang telah diberikan kepadanya. Keesokan harinya, Jaya dengan penuh harapan mencoba petunjuk yang diberikan oleh Kiai Tunggul Wulung. Ia meletakkan ular hitam besar itu di samping dagangannya yang sederhana, barang-barang kecil yang biasa ia tawarkan dari desa ke desa. Meskipun hatinya masih terasa cemas, ia memutuskan untuk percaya pada apa yang telah disarankan oleh Kiai Tunggul Wulung. Dengan sedikit keraguan, ia mulai berjualan seperti biasa, berharap ada perubahan. Meskipun ia tahu bahwa perubahan besar seperti yang dijanjikan Kiai Tunggul Wulung terasa hampir mustahil. Namun, keajaiban itu segera terjadi. Tak lama setelah ia menata dagangannya dan meletakkan ular di dekatnya, Jaya merasa sesuatu yang aneh. Orang-orang mulai berdatangan, satu persatu, tertarik untuk membeli barang-barang yang dijualnya. Tak lama kemudian, kerumunan pembeli pun terbentuk, membeli hampir seluruh dagangan Jaya dalam waktu singkat. Jaya tak bisa mempercayai matanya. Dagangannya yang biasanya sepi kini laris manis. Setiap kali ia menawarkan barang, ada saja pembeli yang datang, seolah-olah semuanya sudah ditakdirkan untuk membeli darinya. Keajaiban itu benar-benar terjadi, dan Jaya merasakan kegembiraan yang luar biasa. Setelah hari yang luar biasa itu, Jaya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Setiap hari, dagangannya selalu laris, dan ia mulai menghasilkan uang lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Rumahnya pun mulai diperbaiki, dan ia membeli tanah yang lebih luas untuk keluarganya. Meskipun kebahagiaan itu terasa manis, Jaya tidak melupakan pesan Kiai Tunggul Wulung. Ia berusaha untuk tetap rendah hati dan bersyukur atas rezeki yang datang begitu tiba-tiba. Namun, meskipun ia berusaha mengikuti petunjuk Kiai Tunggul Wulung, kesuksesan yang datang begitu cepat mulai membuatnya merasa semakin percaya diri. Kiai Tunggul Wulung, meskipun jauh, tetap mengingatkan Jaya dalam hatinya. "Jangan pernah lupa pada asal-usulmu, Jaya,"
Keberhasilan yang datang terlalu mudah dapat mengubah hati seseorang. Pesan itu selalu berulang dalam pikiran Jaya. Namun kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kesenangan mulai menenggelamkan pemikirannya. Ia merasa sudah berada di puncak, dan rasa syukurnya mulai memudar seiring dengan semakin banyaknya harta yang ia miliki. Perlahan, ia mulai merasa bahwa ia tidak membutuhkan lagi bantuan atau petunjuk dari siapapun. Ia merasa tak terkalahkan, dan sedikit demi sedikit, ia mulai mengabaikan pesan yang pernah diberikan oleh Kiai Tunggul Wulung. Setiap hari, kehidupan Jaya semakin berubah. Dagangannya yang dahulu selalu sepi kini laris manis, bahkan lebih dari yang bisa ia impikan. Dengan berjalannya waktu, usaha Jaya semakin berkembang pesat. Ia membeli lebih banyak barang untuk dijual dan bahkan membuka toko di desa besar. Keuntungannya berlipat ganda, dan ia mulai menumpuk kekayaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setiap kali ia berjualan, pembeli datang tanpa henti, dan semakin banyak orang yang mengenal dirinya sebagai pedagang sukses. Keluarganya pun merasakan perubahan besar. Mereka mulai menikmati kenyamanan yang selama ini hanya bisa mereka impikan. Namun, meskipun kehidupannya telah berubah menjadi mewah, Jaya tetap merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang keberuntungan yang ia alami. Meskipun ia merasa bahagia dengan kesuksesan yang datang begitu cepat, kadang-kadang ia teringat akan ular hitam yang diberikan oleh Kiai Tunggul Wulung. Tetapi, rasa syukur itu semakin lama semakin luntur, digantikan oleh rasa percaya diri yang berlebihan. Setiap kali ia melihat keuntungan yang terus mengalir, Jaya mulai berpikir bahwa ia sudah bisa meraih semua ini tanpa bantuan siapapun. Begitu besar kekayaannya, ia merasa seperti berada di puncak. Tak ada yang bisa menghalangi kesuksesannya lagi. Seiring dengan bertambahnya kekayaan, sikap Jaya mulai berubah. Ia yang dulu seorang pedagang sederhana kini menjadi orang yang sombong dan angkuh. Setiap kali ada orang yang meminta pertolongan, ia merasa bahwa mereka tak layak meminta bantuan darinya. Ia mulai memperlakukan orang lain dengan angkuh, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan, seperti dirinya dulu. Kesuksesan yang diraih dengan bantuan ular hitam itu membuatnya lupa diri. Jaya merasa bahwa ia sudah cukup kuat dan cerdas untuk meraih segala hal tanpa bantuan siapapun. Bahkan, ia mulai meremehkan orang-orang yang memberinya nasihat, termasuk Kiai Tunggul Wulung. Keluarganya juga terpengaruh oleh perubahan ini. Sari, istrinya, yang dulu penuh rasa syukur dan kebijaksanaan, mulai ikut terbawa suasana. Mereka yang dulu hidup sederhana dan penuh kedamaian kini hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Rumah mereka dipenuhi dengan barang-barang mewah, dan mereka mulai berpesta-pesta setiap malam, melupakan nilai-nilai kebaikan yang dulu mereka pegang erat. Arga dan Lani yang dulu belajar tentang kesederhanaan kini tumbuh dengan pandangan yang berbeda, lebih terfokus pada kemewahan dan kekayaan yang dimiliki orang tuanya. Keluarga ini, yang dulu saling mendukung, kini terpecah oleh kesombongan dan rasa puas yang berlebihan. Kiai Tunggul Wulung yang bijaksana, meskipun jauh, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Jaya. Ia mendengar kabar tentang bagaimana Jaya dan keluarganya mulai berubah. Keberhasilan yang luar biasa, yang datang begitu cepat, telah mengubah hati mereka menjadi keras dan sombong. Kiai Tunggul Wulung merasa sangat kecewa karena Jaya telah melupakan pesan yang diberikan kepadanya. Apa gunanya kekayaan jika hati telah gelap dan penuh kesombongan? Pikirnya. Tanpa ragu, Kiai Tunggul Wulung memutuskan untuk memberi peringatan terakhir pada keluarga Jaya. Suatu malam, saat Jaya sedang merayakan keberhasilannya bersama keluarganya, sebuah kejadian yang mengerikan terjadi. Ular hitam yang dulu memberikan keajaiban itu tiba-tiba melata keluar dari tempatnya, lalu menghilang. Dalam sekejap, segala sesuatu yang dimiliki Jaya mulai runtuh. Dagangannya yang selalu laris mendadak sepi, dan toko-toko yang dibangunnya tutup dengan cepat. Kekayaan yang mereka kumpulkan lenyap dalam hitungan hari. Semua yang mereka miliki kini terbuang sia-sia, dan rumah mewah mereka pun perlahan-lahan hancur. Kiai Tunggul Wulung, dengan murka, mengirimkan hukuman yang membuat keluarga Jaya dilenyapkan dari bumi ini, mengingatkan bahwa kesombongan dan lupa akan asal-usul hanya akan membawa kehancuran. Seiring waktu,
Jaya dan keluarganya mulai merasakan betapa cepatnya segala sesuatu yang telah mereka bangun hancur. Toko-toko yang dulu ramai kini kosong. Dagangannya yang selalu laris kini tak ada yang membeli. Pada awalnya, mereka berusaha tetap tegar. Namun lambat laun, mereka menyadari bahwa semuanya telah berubah. Kehidupan mewah yang mereka nikmati kini terasa seperti kenangan pahit. Setiap kali mereka mencoba berjualan, tidak ada seorang pun yang datang membeli. Dan uang yang mereka miliki semakin lama semakin menipis. Jaya yang dulu penuh harapan kini terpuruk dalam keputusasaan. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Kiai Tunggul Wulung, yang telah memberikan mereka kesempatan kedua, kini tidak lagi datang untuk menolong. Pesan dan peringatan Kiai Tunggul Wulung yang telah lama diabaikan kini menjadi kenyataan yang harus mereka hadapi. Keluarga Jaya pun mulai merasakan akibat dari kesombongan mereka. Dan satu persatu mereka mulai kehilangan segala sesuatu yang mereka miliki. Dalam kesendirian dan kehancuran, Jaya menyadari bahwa segala yang mereka peroleh dengan cara tidak benar akhirnya membawa bencana yang tak terhindarkan. Mereka yang dulu diberkahi kini dilenyapkan, sebagai pengingat akan bahaya dari kesombongan dan lupa diri. Ketika segalanya telah hancur, Jaya dan keluarganya akhirnya menyadari betapa besar kesalahan mereka. Hidup mereka yang dulunya penuh kebahagiaan dan kemewahan kini berubah menjadi penderitaan yang tiada akhir. Mereka yang dulu kaya raya kini hidup dalam kemiskinan, berjalan tanpa arah dan tujuan. Jaya merasa sangat menyesal dan tertekan. Ia mulai mengingat kembali kata-kata Kiai Tunggul Wulung yang dulu ia abaikan. Jika kau mengabaikan pemberian ini dan lupa pada asal-usulmu, maka tak ada yang bisa menghentikan kehancuran yang datang, terngiang dalam pikirannya. Namun, sudah terlambat. Semua yang mereka miliki telah hilang, dan keluarga itu harus menerima kenyataan pahit. Di saat-saat terakhir, Jaya dan keluarganya hanya bisa meratapi nasib mereka yang hancur berantakan. Mereka menyadari bahwa segala kekayaan yang datang begitu cepat ternyata bukan berkah, melainkan ujian yang gagal mereka jalani dengan bijaksana. Keangkuhan dan kesombongan mereka telah mengundang hukuman yang tak terelakkan. Dalam kesendirian dan penyesalan, Jaya hanya bisa berharap bahwa kisah mereka menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa kesuksesan yang diperoleh dengan cara yang salah, tanpa rasa syukur dan kerendahan hati, hanya akan membawa kehancuran pada akhirnya. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang keluarga Jaya dan kehancurannya menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai menceritakan kisah mereka sebagai peringatan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar bisa mengubah nasib seseorang dengan cara yang tak terduga. Nama Jaya, yang dulunya dihormati karena kesuksesannya, kini menjadi simbol kesombongan dan akibat dari melupakan asal-usul. Anak-anak desa yang mendengar cerita ini akan selalu diingatkan untuk tidak terbawa arus kemewahan yang datang begitu cepat. Setiap kali mereka melihat tanda-tanda kesombongan atau keangkuhan, mereka akan teringat akan keluarga Jaya yang telah dibinasakan. Kehancuran keluarga Jaya meninggalkan bekas yang dalam di hati setiap orang yang mengetahui cerita mereka. Meskipun keluarga itu telah lenyap, pelajaran yang mereka tinggalkan tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Cerita mereka menjadi pengingat bahwa tak ada yang abadi, dan setiap kesuksesan harus disertai dengan rasa syukur, kerendahan hati, dan kesadaran akan tanggung jawab. Kiai Tunggul Wulung, meskipun tidak terlihat lagi, namanya tetap dikenang sebagai sosok bijaksana yang memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang mau mendengarkan. Dalam kesendirian, keluarga Jaya kini hanya tinggal sebagai kenangan akan betapa pentingnya untuk tetap rendah hati dalam menjalani kehidupan. Meskipun keluarga Jaya telah lama hilang, cerita tentang mereka tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Setiap kali seseorang merasa terjebak dalam kesombongan atau kebanggaan atas apa yang dimiliki, mereka akan teringat pada kisah Jaya. Para orang tua di desa mulai menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka sebagai peringatan bahwa kekayaan tidak boleh membuat seseorang lupa diri. Setiap generasi yang tumbuh mendengar pelajaran dari apa yang terjadi pada keluarga Jaya, dan mereka belajar untuk selalu bersyukur atas setiap pemberian, serta menjaga hati mereka agar tetap rendah hati. Di luar itu, keberadaan Kiai Tunggul Wulung tetap menjadi simbol kebijaksanaan yang tak terlupakan. Meskipun dia tidak lagi hadir secara fisik, ajaran dan peringatannya hidup dalam hati mereka yang telah mendengar kisah ini.
Kiai Tunggul Wulung mengajarkan bahwa hidup harus dilalui dengan penuh rasa syukur, kerendahan hati, dan keadilan. Semua yang diperoleh dengan cara yang salah, tak peduli seberapa besar atau cepat, pada akhirnya akan membawa kehancuran. Cerita ini terus menjadi peringatan yang abadi, mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan dalam hidup dan tidak pernah melupakan asal-usul kita. Hidup di desa kini kembali tenang setelah peristiwa kehancuran keluarga Jaya. Namun, bagi banyak orang, peristiwa tersebut tetap meninggalkan bekas yang mendalam. Setiap kali mereka merayakan keberhasilan atau kesuksesan, mereka selalu ingat akan kisah Jaya yang dulunya diberkahi dengan segala yang ia inginkan, namun akhirnya jatuh karena kesombongan dan lupa diri. Kisah ini mengajarkan mereka untuk tidak terburu-buru dalam meraih kekayaan, dan untuk selalu menjaga keseimbangan dalam hidup. Keberhasilan sejati, menurut mereka, bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan tentang seberapa besar rasa syukur yang kita miliki dan bagaimana kita berbagi dengan orang lain. Di balik kisah tragis keluarga Jaya, ada pelajaran berharga tentang kehidupan yang selalu terjaga. Bahkan, anak-anak desa yang tumbuh dewasa, meskipun tidak mengenal Jaya secara langsung, mendapatkan warisan ajaran yang kuat. Mereka belajar untuk tidak cepat merasa puas dengan apa yang dimiliki, dan untuk selalu mengingat asal-usul mereka. Keluarga Jaya mungkin telah hancur, tetapi pelajaran yang mereka tinggalkan menjadi bagian dari kebijaksanaan yang terus diajarkan dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, kisah Jaya menjadi lebih dari sekedar cerita tentang kekayaan dan kehancuran. Ia menjadi pelajaran hidup yang tak akan terlupakan. Sementara kisah keluarga Jaya terus mengajarkan banyak orang untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan, ada perasaan yang sulit untuk dilupakan oleh mereka yang dekat dengan kejadian itu. Beberapa orang di desa merasa bahwa meskipun Jaya dan keluarganya telah dihukum, masih ada sedikit penyesalan di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa meskipun kesombongan mereka telah merusak hidup mereka, mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk menebus dosa-dosa mereka. Kehancuran yang datang begitu cepat seakan menjadi hukuman yang tak terelakkan, dan bagi sebagian orang, itu terasa sebagai dosa yang tak termaafkan. Mereka yang melihat kejadian itu berharap bisa membantu Jaya dan keluarganya kembali ke jalan yang benar. Namun waktu telah menghapuskan kesempatan itu. Kehancuran keluarga Jaya bukan hanya menjadi pelajaran bagi mereka yang terlibat langsung, tetapi juga menjadi pengingat bagi semua orang bahwa setiap perbuatan ada akibatnya. Dalam kehidupan yang penuh dengan godaan, kesuksesan yang datang dengan cara yang salah bisa dengan mudah mengarah pada kehancuran. Meskipun kita hidup dengan berbagai peluang dan keberuntungan, tak ada yang bisa menghindari hukum alam yang mengajarkan bahwa keseimbangan dan keadilan harus tetap dijaga. Jaya dan keluarganya mungkin sudah tiada, namun dosa kesombongan yang mereka lakukan tetap menghantui ingatan mereka yang menyaksikan kisah itu. Pelajaran ini tetap hidup, meskipun tanpa mereka, sebagai tanda bahwa tak ada yang bisa melarikan diri dari konsekuensi perbuatannya. Kehancuran yang menimpa keluarga Jaya meninggalkan luka yang dalam bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang pernah merasakan berkah dari kesuksesan Jaya. Mereka yang pernah mendapat bantuan atau kebaikan dari keluarga Jaya kini merasa kehilangan. Namun sebagian dari mereka juga merasa bahwa itu adalah akibat dari kesalahan Jaya sendiri. Keberkahan yang mereka nikmati datang dengan cara yang salah, dan akhirnya, mereka yang terlibat dalam kemewahan itu juga merasakan dampak dari kehancuran yang menimpa keluarga Jaya. Meskipun mereka mungkin tak bersalah secara langsung, mereka tetap harus menghadapi kenyataan bahwa keberuntungan yang datang dengan cara yang tidak tepat hanya akan bertahan sementara. Namun, di balik kehancuran itu, ada pelajaran yang berharga bagi banyak orang yang menyaksikan atau mendengar kisah Jaya. Mereka mulai menyadari bahwa keberkahan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Keberkahan yang datang dengan cara yang baik, dengan ketulusan dan kebaikan hati, adalah berkah yang tak akan hilang dan tidak akan terguncang oleh waktu. Meskipun Jaya dan keluarganya telah hilang, kisah mereka tetap mengajarkan bahwa kebaikan dan kerendahan hati adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh dengan keberkahan yang sejati, bukan hanya sekedar harta yang sementara. Seiring berjalannya waktu, desa tempat tinggal keluarga Jaya kembali normal, meskipun cerita mereka terus hidup dalam ingatan warga. Kehidupan baru dimulai bagi orang-orang yang pernah terpengaruh oleh kisah keluarga Jaya.
Mereka yang dulu terjebak dalam kesombongan dan keinginan akan kekayaan mulai merenung dan berusaha hidup lebih sederhana. Para generasi muda yang mendengar kisah ini sejak kecil, tumbuh dengan pemahaman bahwa hidup bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menghargai setiap pemberian dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Dengan waktu, desa itu menjadi tempat yang lebih damai, dengan nilai-nilai kesederhanaan dan kerendahan hati yang menguat. Di tengah perubahan tersebut, beberapa orang mulai merasakan bahwa mereka perlu memperbaiki hubungan mereka dengan alam dan sesama, belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh keluarga Jaya. Mereka kembali menghargai kerja keras dan berbagi dengan orang lain, tidak lagi terbuai oleh impian kekayaan yang datang dengan cara yang tidak benar. Desa yang dulu terpecah oleh kemewahan kini menjadi lebih bersatu, dengan semangat untuk hidup dengan bijaksana. Meskipun keluarga Jaya telah pergi, pelajaran yang mereka tinggalkan terus membentuk karakter dan pola hidup masyarakat, yang kini memilih untuk mengutamakan kebaikan dan rasa syukur dalam setiap langkah kehidupan mereka. Meskipun keluarga Jaya telah lama tiada, warisan mereka tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Kisah tentang kesuksesan yang berujung kehancuran menjadi pelajaran berharga yang terus disampaikan dari generasi ke generasi. Setiap kali seseorang merasa terjebak dalam kesombongan atau terlena dengan kekayaan, kisah ini akan muncul kembali sebagai peringatan. Masyarakat desa tidak hanya mengingat nama Jaya, tetapi juga pelajaran yang terkandung dalam hidup mereka, bahwa keberhasilan yang didapat dengan cara yang salah akan membawa bencana, sementara keberhasilan yang didasarkan pada kebaikan hati dan rasa syukur akan bertahan lama. Warisan mereka adalah sebuah pengingat abadi akan bahaya kesombongan dan pentingnya tetap rendah hati. Seiring berjalannya waktu, kisah keluarga Jaya menjadi lebih dari sekadar cerita tentang kekayaan dan kehancuran. Itu menjadi simbol kehidupan yang penuh pembelajaran, bahwa setiap tindakan yang kita ambil memiliki akibat yang akan dirasakan di masa depan. Meskipun mereka telah dilenyapkan dari bumi ini, pelajaran yang mereka tinggalkan tetap hidup dalam hati banyak orang. Setiap generasi yang lahir di desa itu tumbuh dengan pemahaman bahwa hidup yang penuh rasa syukur dan kerendahan hati akan membawa kedamaian dan keberkahan, dan bahwa setiap pencapaian harus diraih dengan cara yang benar. Dengan demikian, kisah keluarga Jaya terus menjadi warisan yang tak terhapuskan, menuntun setiap langkah mereka yang ingin hidup dengan bijaksana. Nikmatilah pelajaran dari kisah ini, yang mengingatkan kita bahwa keberhasilan yang diraih dengan cara yang salah tidak akan bertahan lama. Kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menghargai setiap langkah dan tetap rendah hati. Kesombongan bisa menghancurkan segalanya, sementara kerendahan hati membawa kedamaian sejati. Terima kasih telah menyaksikan kisah keluarga Jaya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita yang penuh makna. Sampai jumpa di video selanjutnya.